Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak sehingga kita sendiri tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat itu. Karenanya dalam konteks nikmat, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menghitung, tapi bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu dan sanggup menghitung nikmatnya, karena telah begitu banyak Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setia serta para penerus dakwahnya hingga hari kiamat nanti. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari yang mulia ini, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, seluruh umat Islam di seantero dunia memperingati hari raya Idul Adha atau yang kita kenal dengan hari raya Kurban. Sehari sebelumnya tanggal 9 Zulhijjah, jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji wukuf di padang Arafah, berkumpul di Arafah dengan memakai pakaian ihram putih sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keistimewaan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang hebat dan yang lemah, karena kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya kita kepadanya. Dan hari ini juga kita kembali diingatkan kepada kisah seorang Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah uji kecintaannya antara cintanya kepada keluarga dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, cintanya kepada Allah melebihi daripada segalanya. Hal inilah yang membuat kita
bahkan Nabi Muhammad sendiri mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 pelajaran yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil daripada kisah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Pelajaran yang pertama yakni berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Anbiya Allah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Bahzad, beliau menjelaskan pada suatu hari Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia memerintahkan kepada istrinya yang bernama Siti Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu segera bergegas, segera berkemas untuk melakukan perjalanan itu. Pada saat itu sang putra yang bernama Ismail masih dalam keadaan bayi yang belum disapi. Ibrahim melangkahkan kakinya menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan perumputan sampai pada akhirnya tiba di padang Sahara yang terkenal dengan gersang dan tandus. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk kepada Jazirah Arab. Nabi Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi oleh tanaman, tidak ada buah-buahan dan tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tempat itu menunjukkan tidak adanya kehidupan di dalamnya. Di tempat itu beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya dan lalu pergi. Mereka tanpa dibekali melainkan 2 bekal yang dia cukupkan untuk 2 hari. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, beliau melangkahkan ke tempat itu. Tentu saja Siti Hajar terperangkap. Diperlakukan demikian oleh suaminya yang bernama Ibrahim. Dia membuntuti suaminya dari belakang sambil bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak pergi kemanakah engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada suatu apapun di sini?" Ibrahim tidak menjawab sampai Siti Hajar 3 kali bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Siti Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri, melainkan itu ialah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah bertanya Siti Hajar kepada suaminya. Kemudian istri yang solehah tersebut dan beriman berkata, "Kami tidak akan tersia-siakan selagi Allah Subhanahu wa taala bersama kami. Dialah yang telah memerintahkan engkau pergi." Kemudian Ibrahim terus berjalan tanpa meninggalkan mereka di tempat yang tandus tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihatlah bagaimana seorang Ibrahim dan Siti Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa mereka selagi bersama Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengsarakan mereka, tidak ada yang mencelakai mereka, bahkan tidak ada yang mampu melukai mereka. Tetapi bila kita lihat sekarang ini betapa banyak manusia yang frustasi dalam kehidupan ini dan banyaknya manusia yang sengsara, bukan karena sedikitnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka sedikit berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak daripada siksanya.
Oleh karena itu kita haruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus kita tidak pernah berburuk sangka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan nikmat itu kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik daripada kisah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yakni mencari rezeki yang halal. Setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangannya berdakwah kepada Allah, Siti Hajar menyusui Ismail sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas matahari yang begitu terik menyengat sehingga terasa begitu mengeringkan tenggorokan. Setelah 2 hari, air yang dibawa itu pun habis, air susunya pun mulai kering. Siti Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan, makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran membayangi Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Ismail mulai menangis karena kehausan. Kemudian sang ibu meninggalkan dirinya sendiri untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, dia sampai di kaki bukit Sofa. Kemudian dia naik ke atas bukit itu sambil melihat ke sana kemari mencari sumur. Maka dia bergegas untuk turun dari bukit Sofa dan berlari-lari kecil sampai kepada bukit Marwah. Dia naik ke atas bukit itu. Barangkali di sana dia melihat seorang, tetapi tidak ada seorang pun yang ia temui. Lalu Hajar turun dari bukit Marwah untuk melihat bayinya. Dia melihat Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke bukit Sofa dan naik lagi ke atasnya. Kemudian dia turun lagi ke bukit Marwah dan naik ke atasnya. Siti Hajar bolak-balik antara 2 bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada rahasia yang jarang dikupas daripada kejadian ini, yaitu kesungguhan Siti Hajar dalam mencari air yang dikeluarkan segala tenaganya bolak-balik daripada bukit Sofa dan bukit Marwah. Walaupun bolak-balik daripada bukit Sofa dan Marwah belum mendapatkan air, tetapi dia tetap berusaha untuk mencari air tersebut demi sang putra yang menangis saat itu. Walaupun akhirnya ia menemukan air itu di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran bagi kita ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita tetap bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki dengan mengeluarkan segala kemampuan kita yang kita miliki, karena kita diperintahkan bukan cuma melihat hasil, tetapi melihat usaha dan tenaga yang kita keluarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Diriwayatkan pada suatu ketika Rasul berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa'ad yang melepuh kulitnya, gosong kulitnya yang kehitaman seperti lama terpanggang matahari. Lantas Rasul bertanya kepada Sa'ad, "Kenapa tanganmu wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Wahai Rasul, tanganku ini seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Seketika itu Rasul berkata, menjabat tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak pernah tersentuh oleh api neraka." Hikmah daripada kisah ini yaitu terdapat bagaimana seorang kita harus bertanggung jawab terhadap keluarga kita yang harus kita nafkahi sepanjang hidup, dan ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang suami istri untuk saling bekerja sama dalam membantu kehidupan rumah tangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik daripada kisah Ibrahim alaihissalam, yakni berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim bertambah kuat kepada putranya. Tidak mengherankan karena Ismail hadir dikala usia Nabi Ibrahim sudah tua. Itulah sebabnya beliau sangat mencintainya. Namun Allah hendak menguji kecintaan Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang besar disebabkan cintanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, maka tatkala itu anak itu sampai pada umurnya berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa yang pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Renungkanlah bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Pergulatan seperti apa yang berkecamuk di dalam hatinya? Salah besar jika ada yang mengira bahwa tidak ada pergulatan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin ujian yang sebesar itu terbebas dari pergulatan batinnya. Ibrahim berpikir, mengapa Ibrahim membuang jauh-jauh pikiran itu? Bukan Ibrahim namanya jikalau beliau mempertanyakan kepada Allah mengapa atau karena apa. Karena orang yang mencintai tidak akan pernah bertanya mengapa. Ibrahim hanya berpikir tentang putranya. Apa yang harus beliau katakan kepada anaknya saat itu hendak membaringkannya di atas tanah untuk disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata jujur dan lemah lembut kepada putranya ketimbang menyembelihnya secara paksa. Lihatlah kepasrahan Nabi Ismail alaihissalam dan pengorbanan dan ayahnya. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta baiknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang dikorbankan adalah diri Ismail alaihissalam. Sadarkah kita jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak kecil dan ayahnya tentang makna pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal kehidupan kita. Kita kurban, kata kurban dalam bahasa Arab yang artinya mendekatkan diri, sebagian ulama mengistilahkan an-nahar sebagaimana yang dimaksud dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Maka dirikanlah kamu salat dan berkorbanlah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks sejarah di mana umat Islam menghadapi berbagai cobaan, makna pengorbanan amat luas dan mendalam. Sejarah para nabi, misalnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasul memperjuangkan Islam ini sampai pada masa sekarang ini. Kita yang saat ini tinggal menikmati kehidupan yang begitu enak, kehidupan yang begitu luas yang harus kita tatap hingga ke depan nantinya. Apakah kita sadar
begitulah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan Islam ini. Maka tak hanya itu, umat Islam yang saat ini harus terus kita membela saudara-saudara kita, yakni saudara-saudara kita yang berada di Palestina, untuk terus mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan mereka dengan memboikot Israel sebagai negara penjajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir yang dapat kita petik daripada kisah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yakni bagaimana kita mampu mendidik keluarga kita dengan baik. Nabi Ismail tidak akan menjadi seorang anak yang penyabar jika dia tidak dididik dan mendapat pendidikan dari ibunya yang bernama Siti Hajar. Dan Siti Hajar pun tidak akan menjadi wanita yang solehah, wanita penyabar, jika ia tidak dididik oleh seorang suami yang bernama Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim tidak akan dapat sabar dengan menghadapi pergolakan kehidupannya, karena dia dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya. Seorang anak dalam perkembangannya membutuhkan proses yang panjang, maka peran orang tua dalam membentuk perilaku yang berakhlak mulia sangat dibutuhkan. Diperhatikanlah bagaimana cara kita untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang kita dambakan seperti Nabi Ismail alaihissalam. Kewajiban ini diberikan di pundak seorang ayah, seorang ibu oleh agama dan hukum masyarakat, karena seseorang tidak akan mau untuk memperhatikan pendidikan anaknya yang dianggap mengkhianati amanah Allah. Maka sebagian ahli mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nantinya akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang perilakuan, tentang pendidikan anaknya yang dia didik selama hidupnya. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mari kita ambil daripada hikmah pelajaran yang diambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Mudah-mudahan keluarga kita dapat mencontoh keluarga Ibrahim alaihissalam, dan ini salah satu bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat. Tidak mampu kami ya Allah untuk mendapatkan siksa-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan kasihilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kecil ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, anak-anak dan cucu kami untuk istiqamah dalam mendirikan salat. Mudah-mudahan ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak ya Allah yang soleh dan soleha, agar dia tetap menjalankan dan istiqamah untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah untuk menggapai ini semua, melainkan atas restu-Mu, atas izin-Mu untuk menjadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.